Salam Pramuka. Resum hari ketiga dari Katarina Kusminiati, nomor absen 15 dari Kuarcap Bojonegoro. Kakak-kakakku yang terkasih, ku hadir dengan penuh semangat. Google Form, ku tulis namaku, nomorku, dan kuarcapku. Kehadiranku adalah tanda kesetiaanku padamu KML Kuarda Jatim 2020. Meeting ku dengarkan refleksi dari kelompok 3, 4, dan 12. Terima kasih teman-teman atas refleksi ini. Sesi pertama dengan host Kak Maksun, narasumber Kak Nurma dan Kak Hani. Mereka menyampaikan tentang penyusunan rencana membina dalam pencapaian SKU, SKK, dan SPG. SKU adalah syarat wajib yang harus diselesaikan oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kejagapan umum. Kami diajak nyanyi-nyanyi lulu dengan lagu Pramuka, irama Nona Manis Siapa Yang Punya. Ini menambah semangat saya. TKU, TKK, TPG adalah hak peserta didik, di mana takaran menu SKU harus dipandang dari sudut kemampuan peserta didik, bukan dari sudut kemampuan dan pengalaman pembina. Menurut Kak Yatno, anak-anak tumbuh dan berkembang dalam area spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Maka harus memperhatikan strategi-strateginya, yaitu dari gagasan, perencanaan, sampai eksekusinya. Berlanjut dengan Pramuka Garuda, ada syarat-syarat khusus menjadi anggota Pramuka Garuda, antara lain mengisi belangko sesuai format. Peserta didik putri ditandatangani pembina putri dengan stempel kode putri. Begitu juga dengan peserta didik putra ditandatangani pembina putra dengan stempel gugus depan putra. Pengisian SKU tidak boleh dilakukan pada tanggal yang sama, maksimal 2 butir SKU. Lalu jeda waktu penyelesaian SKU untuk tiap tingkatan itu minimal 6 bulan. Misalnya Ramu itu di Januari 2019, maka rakit minimal Juli 2019. Begitu dengan terap, bantara, kalaksana. Lembar atau surat pernyataan pelantikan di SKU peserta didik putri wajib ditandatangani pembina putri dengan stempel gugus depan putri. Begitu juga dengan peserta didik putra. Lalu syarat utama PG siaga setelah dilantik siaga tata, minimal 2 bulan sebelum pengajuan berkas, memiliki minimal TKK 4 macam dari tiap bidang, pernah ikut kegiatan siaga di tingkat kuartir, pernah ikut perkemahan 1 hari, dapat menggunakan komputer. Lalu syarat utama PG penggalang, sudah dilantik terap minimal 2 bulan sebelum pengajuan berkas, memiliki minimal 5 macam TKK dari masing-masing bidang, 2 utama, 3 madya, menjadi teladan contoh di sekolah atau lingkungan rumah. Buktinya dengan surat keterangan menjadi DG, OSIS, organisasi lain di sekolah atau di lingkungan rumah. Lalu membuat hasta karya dengan bahan berbeda, bisa IT, dapat berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional. Nah, kesimpulannya intinya itu kegiatan pramuka itu harus menarik dan menantang dengan memperhatikan unsur-unsur sensitif, spiritual, karakter, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Untuk tugas di sesi pertama ini menyusun skenario SKU, lalu dilanjutkan dengan praktek mengajar uji SKU. Ini tugas secara individu. Saya pun menyusun skenario SKU dan praktek mengajar dengan berkoordinasi dengan kelompok, dibantu juga oleh pelatih pendamping dan pendamping. Terima kasih Kak Jian, Kak Hasyi, Kak Hudi, Kak Narko yang penuh kesabaran membimbing dan mendampingi kami.
sehingga skenario SKU maupun praktek mengajar itu dapat berjalan dengan baik. Ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya, di mana saya harus bisa menyusun kegiatan dan mempraktekannya itu semenarik mungkin. Meskipun dengan tersiok-siok, maka selesailah tugas yang pertama. Sesi kedua dilanjutkan melalui Zoom, dibawakan oleh Kak Nurma. Kami disemangati dengan ice breaking. Permainan ini sungguh seru. Saya mendapatkan tanda love, berarti saya dengan sepenuh hati loh mengikuti kegiatan KML ini. Kak Nurma menjelaskan tentang rencana membina yang terdiri dari topik, lalu diberi durasi waktunya, ada tujuannya, materi yang akan disampaikan, begitu juga dengan metode-metodenya. Lalu langkah-langkah membina itu ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di pendahuluan ini disebut energizer. Contohnya yaitu ada tepuk-tepuk atau nyanyi-nyanyi. Ini langkah awalnya. Lalu di kegiatan inti ada 4 poin, yaitu briefing, action, debrief, dan ice breaking. Briefing itu kita menyiapkan peserta didik, misalnya berbaris, dengan membuat lingkaran, lalu nyanyi-nyanyi, bisa juga dengan yel-yel. Nah, dilanjutkan dengan action. Action ini contohnya pemimpin bareng dikumpulkan lalu diberi petunjuk untuk pengerjaannya. Nah, nanti pemimpin bareng ini menyampaikan tugas itu kepada anggotanya dan dilaksanakan. Debrief ya, menurut Kak Nurma kemarin setelah selesai session action dilanjutkan dengan kesimpulan atau menceritakan kembali apa yang mereka lakukan di action. Nah, peserta didik dibantu juga pembina untuk menarik kesimpulan. Nah, ini bisa juga diselingi dengan tepuk atau semangat atau apa sehingga bisa kegiatan itu tidak membosankan. Nah, di sini ada ice breaking. Ice breaking itu dibuat semenarik mungkin sehingga peserta didik itu merasa semangat lagi dan tidak bosan untuk mengikuti kegiatan pramuka. Bahkan mereka tertantang untuk lebih ikut lagi, lebih berminat lagi. Pada bagian penutup, peserta didik menyampaikan pesan kesannya atau ini disebut sebagai refleksi. Poin berikutnya adalah sumber belajar dan media. Sumber belajar bisa dari buku, SKU, atau sumber-sumber yang lain. Medianya juga dituliskan di situ, mungkin kertas plano, atau botol, kertas lipat, dan sebagainya. Selanjutnya poin berikutnya adalah penilaian. Di sini ada lembar evaluasinya dan pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugasnya. Lalu ditutup dengan sebuah lagu atau yel-yel atau tepuk pramuka. Tidak lupa di situ ada lembar pengesahan. Di akhir sesi Zoom ada tanya jawab, lalu Kak Nurma memberi ice breaking lagi. Kita disuruh konsentrasi, asik sekali ya. Setelah sesi dari Kak Nurma, kami pun melanjutkan kegiatan kami yaitu menyusun rencana membina baik outdoor dan indoor. Kami berusaha sesuai dengan format yang diberikan oleh pendamping. Lalu kami juga menyusun rencana mingguan. Zoom meeting untuk refleksi bersama kami ikuti meskipun di tengah kelelahan saya. Dilanjut refleksi dalam kelompok. Terima kasih Kuarda Jatim, Kuarda Bojonegoro, khususnya Kak Jian, Kak Hasyik, Kak Hudi, Kak Narko, dan teman-teman atas pengalaman yang begitu berharga. Tuhan memberkati kita semua. Salam Pramuka. Bravo Pramuka Indonesia, majulah gugus depan kita.